teman-teman, coba kalian perhatikan tumbuhan di sekitar kalian. Nah, tubuh tumbuhan lebih kaku daripada hewan dan manusia loh. Kenapa ya? Jadi, hal tersebut terkait dengan sel penyusun tubuh tumbuhan. Memang ada apa sih dengan sel pada tumbuhan? Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu nih. Kalau kingdom Animalia itu disusun oleh yang namanya sel hewan, kingdom Plantae atau tumbuhan tersusun oleh sel tumbuhan. Jadi, sel tumbuhan adalah sel penyusun tubuh organisme yang tergolong ke dalam kingdom Plantae. Oke, sekarang mari kita lihat lebih dalam tentang struktur sel tumbuhan ini. Nah, ini adalah sel tumbuhan ya. Berbeda dari sel hewan yang kalian lihat di video sebelumnya kan? Oke, kalau pada sel hewan, bagian terluarnya merupakan membran sel. Tapi, pada sel tumbuhan terdapat struktur lain nih. Jadi, struktur yang paling luar dari sel tumbuhan bernama dinding sel. Wah, seperti rumah ya, ada dindingnya. Nah, kalau rumah, dindingnya itu kan tersusun atas batu bata dan juga semen. Tapi, kalau dinding sel pada tumbuhan tersusun atas polisakarida atau karbohidrat kompleks yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, lignin, serta pektin. Lalu apa nih fungsi dari dinding sel ini? Nah, fungsinya antara lain yang pertama adalah melindungi sel tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu kan tidak dapat berpindah tempat ya untuk menghindari bahaya. Nah, oleh karena itu nih, tumbuhan memerlukan perlindungan ekstra dari bahaya yang dapat masuk ke dalam tumbuhan tersebut. Dinding sel merupakan lini pertahanan terdepan dari suatu tumbuhan terhadap serangan mikroorganisme maupun patogen. Kemudian fungsi yang kedua adalah mempertahankan dan menentukan bentuk sel tumbuhan. Dinding sel tersusun atas selulosa yang terdiri atas ribuan glukosa yang terikat satu sama lain, sehingga memberikan bentuk kaku pada suatu tumbuhan. Nah, inilah mengapa tumbuhan memiliki bentuk yang lebih kaku daripada hewan dan manusia. Kekakuan pada sel tumbuhan memberi keuntungan bagi tumbuhan nih, yakni tumbuhan dapat berdiri dengan tegak. Fungsi yang ketiga adalah menjaga tekanan turgor suatu tumbuhan. Desakan air dari dalam vakuola bisa membuat sel pecah maupun lembek. Namun, dengan adanya dinding sel, desakan air tersebut dapat ditahan oleh kekuatan pada dinding sel. Nah, jadi selengkapnya tentang tekanan turgor akan dibahas di journey selanjutnya ya. Lalu fungsi yang keempat, menyimpan cadangan karbohidrat. Jadi cadangan karbohidrat ini dapat digunakan saat kondisi kurang menguntungkan. Wah, banyak sekali ya fungsi dari dinding sel tumbuhan yang menjadi lini pertahanan terdepan dari suatu sel tumbuhan. Nah, perlu kalian tahu nih, pada dinding sel suatu tumbuhan terdapat yang namanya plasmodesmata, yaitu berupa lubang kecil sebagai penghubung antar sel tumbuhan, serta berperan di dalam komunikasi antar sel tumbuhan. Oke, struktur berikutnya dari sel tumbuhan adalah membran sel dan juga sitoplasma. Nah, membran sel itu memiliki fungsi untuk melindungi isi sel, serta berperan di dalam transportasi melintasi suatu membran. Sedangkan sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya metabolisme sel dan juga reaksi-reaksi kimia di dalam sel. Nah, teman-teman, sitoplasma itu terdiri dari sitosol, inklusi sitoplasma, dan juga organel. Oke, sekarang kita list ya, organel apa aja sih yang ada di dalam sel tumbuhan? Sudah siap? Oke, dimulai dari nukleus ya. Masih ingat fungsinya apa? Ya, fungsinya itu adalah untuk mengatur seluruh kegiatan sel dan juga berperan di dalam pewarisan sifat. Kemudian ada RE yang terdiri dari RE kasar dan RE halus. RE kasar berperan di dalam sintesis protein dan RE halus berperan di dalam sintesis lipid. Lalu ada diktiosom.
Ayo, masih ingat gak apa itu diktiosom? Oke, jadi diktiosom itu adalah badan Golgi yang terdapat pada sel tumbuhan ya. Hal ini karena tumpukan sisterna penyusunnya hanya sedikit, yaitu hanya 4-8 tumpuk saja. Fungsi diktiosom adalah sama dengan fungsi pada badan Golgi sel hewan ya. Lalu ada ribosom. Ribosom berperan di dalam sintesis protein. Kemudian ada organel mitokondria sebagai penghasil energi di dalam suatu sel. Dan terdapat kloroplas, salah satu plasida penting yang ditemukan di dalam sel tumbuhan. Nah, fungsi kloroplas ini adalah untuk fotosintesis dan hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Selain itu, pada sel tumbuhan ditemukan juga sitoskeleton untuk memberi bentuk pada sel serta berperan di dalam pembelahan sel. Lalu, organel selanjutnya adalah badan mikro berupa glioksisom yang berperan penting di dalam mengubah asam lemak menjadi gula. Dan yang terakhir ada vakuola. Nah, berbeda dengan sel hewan nih. Pada sel tumbuhan, terdapat satu vakuola yang terletak pada pusat sel yang disebut vakuola sentral, yang berukuran besar dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan maupun sisa metabolisme. Nah, vakuola itu akan semakin membesar seiring tumbuhan itu tumbuh dan juga membesar. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Sel tumbuhan memiliki struktur yang meliputi dinding sel, kemudian membran sel, juga sitoplasma yang terdiri atas organel-organel. Nah, organel penyusun sel tumbuhan adalah nukleus, Re, ribosom, diktiosom, glioksisom, kloroplas, mitokondria, sitoskeleton, serta vakuola. Jadi sel tumbuhan itu memiliki struktur yang berbeda dari sel hewan ya. Nah, apa saja sih perbedaannya? Temukan di video selanjutnya ya. Tetap semangat, sampai jumpa!